Kalau dikatakan makan kerupuk, ya, karena udah kami uji, kami lempar ayam ke sana, buaya tersebut nggak mau makan sama sekali. Cuman dilihat, didatangi, nggak digigit. Nah, terus kami lempar kerupuk langsung diterkam itu. Buaya yang sempat viral pada 2020 karena kebiasaannya memakan kerupuk di Sungai Mancung, Kabupaten Bangka Barat, diyakini masih hidup dan masih menetap di habitatnya. Buaya tersebut disebut kerap muncul dan dapat dilihat dari atas jembatan Mancung, Desa Mancung, Kabupaten Bangka Barat. Namun saat bangkapos.com mendatangi lokasi, buaya viral tersebut tidak menampakkan diri. Kunjungan itu dilakukan bersama Kepala Desa Mancung, Herlizon. Jadi hari ini kita ada di jembatan Desa Mancung, mau melihat buaya, yang mana biasanya buaya ini kalau air pasang muncul dan harus diumpan memakai kerupuk. Karena buaya di sini tidak memakan daging ya, buaya di sini memakan kerupuk. Jadi kita coba, siapa tahu si buayanya muncul nanti. Oke, kita coba ya. Berhubung airnya masih belum pasang ya. Biasanya kalau airnya pasang, muncul ini buaya. Biasanya. Ya, pelemparan kedua. Buaya di sini biasanya ada 3 ya. Di arah sana ada 2, daerah di sini ya biasanya nggak jauh dari sini. Ini kondisi airnya surut Bang? Iya, kondisi airnya sekarang lagi surut. Mungkin sekitar jam 12 nanti baru airnya agak naik. Jadi susah untuk kemunculan buayanya ini. Kalau airnya pasang pastinya pasti muncul ini. Ukuran buayanya berapa Bang? Ukuran buaya kurang lebih 5 meteran kalau panjang. Ya, lumayan besar. Kalau untuk sampai sekarang belum ada Pak. Jadi yang namanya binatang buas itu nggak berani juga mau dites gitu. Berdasarkan pantauan dari atas jembatan, aliran Sungai Mancung terlihat tenang. Sungai tersebut dikelilingi pepohonan rimbun serta batang-batang kayu yang menjalar di sepanjang tepiannya. Pada kesempatan itu, Herlizon membawa 3 bungkus kerupuk. 1 diantaranya diikat dengan tali rafia, lalu dilemparkan ke dalam sungai. Herlizon menjelaskan bahwa asal-muasal kebiasaan buaya memakan kerupuk bermula dari aktivitas pedagang kerupuk di desa tersebut. Ia mengatakan bahwa kerupuk yang sudah rusak atau tidak layak jual kerap dibuang ke Sungai Mancung, sehingga lama-kelamaan menarik perhatian buaya. Menurutnya, kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 2005 hingga 2006. Sejak saat itu,
buaya-buaya di Sungai Mancung mulai sering muncul dan memakan kerupuk yang dibuang ke sungai. Kebiasaan para pedagang tersebut secara tidak langsung membuat buaya terbiasa mendekat hingga sekarang. Ia menyebutkan bahwa jumlah buaya di Sungai Mancung diperkirakan sebanyak 3 ekor dengan ukuran antara 3 hingga 5 meter. Seluruh buaya tersebut disebut telah terbiasa mengonsumsi kerupuk. Herlizon juga mengungkapkan bahwa kebiasaan buaya memakan kerupuk pernah diuji oleh warga. Saat daging ayam dilemparkan ke sungai, buaya hanya mendekat namun tidak memakannya. Sebaliknya, ketika kerupuk dilemparkan, buaya justru langsung menerkam. Uji coba tersebut disebut telah dilakukan beberapa kali oleh warga. Oh iya, jadi terkait asal muasal ini, buaya yang makan kerupuk yang ada di jembatan Desa Mancung, berawal dari para pedagang kerupuk yang menjual kerupuk yang di toko-toko di sini, di desa kami. Nah, terkait hal kerupuk tersebut, apabila mereka sudah rusak, mereka pasti membuang di sini. Sekian banyak kerupuk yang rusak itu dibuang di sini. Nggak tahu gimana, mungkin karena udah terbiasa buaya di sini sering muncul dan memakan kerupuk tersebut gitu. Sekitar tahun-tahun 2005, 2006 sampai sekarang lah. Jadi karena mungkin keterbiasaan para pedagang kerupuk membuang kerupuk yang rusak di sini, muncullah buaya-buaya yang ada di sungai ini lari ke sini begitu. Berapa jumlah buaya dan ukurannya, Pak? Kalau jumlah buaya yang ada di sekitar jembatan sini ada 3. Dan ukurannya yang di sini ada ukuran 5 meter kurang lebih. Yang agak ke sana sekitar 4 meteran, ke sana sekitar 3 meteran gitu. Kalau dikatakan makan kerupuk, ya. Karena udah kami uji, kami lempar ayam ke sana, buaya tersebut nggak mau makan sama sekali, cuman dilihat, didatangi, nggak digigit. Nah, terus kami lempar kerupuk langsung diterkam gitu. Untuk daging nggak mau, tapi cuman kerupuk itu sudah diuji, udah sering kami lakukan di sini. Kapan waktu dia muncul, Pak? Kalau kemunculannya biasanya air yang agak tinggi itu, air yang pasang, menjelang mau surutnya gitu, pasti buaya itu muncul setiap hari di sini. Ya. Buayanya mengganggu tidak, Pak? Kalau dikatakan mengganggu, sebenarnya mengganggu ya, tapi yang namanya binatang buas. Tapi untuk sampai sekarang, dari adanya buaya di sini belum ada ya masyarakat kita atau orang lain yang diganggu. Padahal secara tidak langsung ini tempat mata pencarian para nelayan yang mereka sering memakai perahu mencari udang. Nah, buaya itu berkeliaran di sekitar sini. Dan alhamdulillahnya nggak ada sampai sekarang yang diganggu sama buaya-buaya yang ada di sini. Ini hidup berdampingan ya? Kurang lebih begitulah hidup berdampingan. Dia menjadi daya tarik sendiri, Pak Kades ya? Apa rencana dari pemerintah desa? Ya, kalau dikatakan daya tarik sendiri tentunya ya, karena banyak sekali dari desa-desa lain yang sengaja datang ke sini hanya untuk melihat buaya dengan biaya yang murah. Hanya membawa kerupuk, membawa tali, dan melihat buaya sepuas-puasnya. Untuk apa itu desanya nanti ke depannya kami belum bisa untuk dijadikan apa sih. Yang pasti untuk sampai sekarang ini sudah menjadi daya tarik, menurut kami daya tarik para warga masyarakat yang ingin melihat adanya buaya di sini. Dan dari kami terutama buaya yang ada di sini jangan diganggu, jangan disakiti gitu. Jangan dilempar batu atau ditombak, atau pokoknya intinya jangan disakiti. Karena ini merupakan kelangkaan menurut kami. Ini buaya yang sebesar ini, buaya yang dinamakan buaya ganas, tetapi mudah dilihat gitu. Jadi kelihatannya dari apa yang sudah ada di sini harusnya kita jaga bersama supaya masyarakat yang tidak mengetahui adanya buaya di sini bisa mengetahui dengan daya tarik hiburan sendiri gitu.
Ia menjelaskan bahwa buaya-buaya tersebut biasanya muncul saat kondisi air sungai sedang agak tinggi, terutama ketika air pasang mulai menuju surut. Pada waktu-waktu tersebut, buaya hampir setiap hari terlihat muncul di kawasan Sungai Mancung. Namun pada hari kunjungan tersebut, buaya tidak muncul seperti biasanya. Herlizon menegaskan bahwa hingga saat ini keberadaan buaya di Sungai Mancung belum pernah mengganggu masyarakat. Sungai tersebut masih menjadi tempat mata pencaharian nelayan yang menggunakan perahu untuk mencari udang dan tetap beraktivitas tanpa gangguan. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri. Banyak warga dari desa lain yang sengaja datang ke Sungai Mancung hanya untuk melihat buaya dengan membawa kerupuk dan tali. Terkait pemanfaatan kawasan sungai ke depan, Herlizon menyampaikan bahwa pihak desa belum menentukan rencana khusus. Namun ia berharap masyarakat tidak mengganggu atau menyakiti buaya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.